Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan tetap semangat. Saya Nurul Aida, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pembelajaran modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah poin-poin yang CGP percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum CGP mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, CGP meyakini bahwa sebagai pendidik, CGP harus mampu mentransfer ilmu sebanyak-banyaknya kepada peserta didik secara klasikal, baik ceramah, diskusi, maupun tanya-jawab. CGP menganggap peserta didik tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak dijelaskan. CGP beranggapan bahwa pendidik adalah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Banyak yang berubah dari pemikiran atau perilaku CGP setelah mempelajari modul ini. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran CGP tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemberian sanksi hukuman kepada peserta didik tidak sepenuhnya dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Sejatinya, pengajaran yang baik adalah melalui teladan atau pemberian contoh. Biarkan peserta didik melihat bagaimana seorang pendidik bersikap, bertutur kata, dan berperilaku. Secara perlahan, mereka akan mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan oleh pendidik. Pendidikan tidak hanya terbatas pada proses transfer ilmu, mencerdaskan peserta didik, dan memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pendidikan juga berkaitan dengan tumbuh kembangnya potensi dan karakter peserta didik. Seorang pendidik harus memahami dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didiknya. Pembelajaran tidak hanya mengutamakan pencapaian KKM saja, melainkan penumbuhan nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam program penguatan pendidikan karakter yang didasari dari filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, yakni olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. CGP menyadari bahwa peserta didik harus hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Pendidikan sebaiknya berpihak kepada peserta didik. Pendidikan harus berhamba kepada peserta didik, di mana peserta didiklah yang menjadi acuan utama dalam setiap pembuatan keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan pembelajaran. CGP sebagai pendidik harus mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bahwa ruang belajar bagi anak tidak terbatas pada ruang kelas saja, melainkan lingkungan juga dapat dijadikan sebagai laboratorium pendidikan. Pendidik pun bukan satu-satunya sumber belajar bagi anak, terlebih di abad 21 di mana peserta didik adalah anak milenial dengan kemampuan terhadap gawai dan internet sangat luas. Pendidik harus menghargai perbedaan karakter dan kemampuan peserta didik sehingga mampu menyediakan situasi pembelajaran yang beragam dan adil bagi seluruh peserta didik, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dapat segera CGP terapkan lebih baik agar CGP dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut adalah uraiannya. Pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada anak, berhamba pada anak, serta berbasis kearifan lokal dan sosiokultural daerah. Kedua, menempatkan diri sebagai pamong bagi peserta didik, serta mengubah hukuman menjadi tuntunan. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Keempat, memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Sosum Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tukuri.